Mau nanya tapi udah nikah. Oh iya, mau nanya tapi udah nikah. Oh, nggak enak ngomongnya. Apa nikah? Nikah lagi. Siap. 3, 2, 1, rolling. Action. Selamat datang di channel Nes Numoto. Oke, ngapain John? Sekarang Ngapain? Q&A. Oh, wow, Q&A. Seputar prewedding. Prewedding. Oke, terus Terus ada beberapa pertanyaan. jangan banyak-banyak. Ya. Oke, lanjut. 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 Minum dulu. Oh, boleh. Ada sponsor. Ada. Konsep prewednya biasanya ide Nes Numoto atau klien? Oke, konsep prewed. Konsep prewed itu biasanya dari Nes Numoto atau dari klien. Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah asik. Oke, enggak. Kalau di Nes Numoto, konsep itu kita bikin kurang lebih secara bareng-bareng. Jadi biasanya kita itu ada satu briefing lah, bisa dibilang sama klien. Konsultasi prewed, kalau di kita bahasanya kalau nggak salah konsultasi tentang konsep prewed. Nah, di si briefing atau konsultasi itu di situ diobrolin lah akhirnya konsepnya. Biasanya kita ada pembahasan lah tentang konsepnya. Nah, kalau ditanya dari siapa, sebenarnya kita awal itu pasti akan nanya dulu klien ini atau pengantin ini sudah punya konsep atau belum. Nah, kalau misalnya sudah, itu biasanya kita akan mengolah itu untuk dijadikan konsep secara sisi fotografi oleh fotografernya gitu. Klien itu biasanya suka punya konsep tapi dia belum bisa menjabarkan lah kurang lebih. Misalnya casual atau misalnya konsepnya dari film atau apa gitu. Nah, itu kan kurang lebih garis besar konsepnya. Nah, di sesi itu fotografer bareng sama kliennya mengolah itu untuk dijadikan satu kurang lebih mungkin bisa dibilang storyboard. Dikembangkan lagi lah gitu. Nah, itu satu. Ada juga yang memang belum punya konsep. Pada saat untuk klien yang belum punya konsep, itu biasanya fotografer atau videografer itu kita punya satu stok atau bank konsep lah kurang lebih untuk ditawarkan ke klien. Biasanya berdasarkan karakternya, berdasarkan obrolan di pembahasan atau obrolan di briefing atau di konsultasi prewedding itu gitu. Jadi kalau pertanyaannya dari siapa, sebenarnya dari dua-duanya. Jadi kliennya kalau punya, kita akan memaksimalkan itu, mengolah itu menjadi satu sisi di fotografinya, atau kalau misalnya memang belum punya pun kita akan coba cari bareng-bareng di sesi konsultasi prewedding itu. Terjawab nggak ya kira-kira? Jawab dong. Wow, siapa dia? Gila ya. Kapan aku bisa masuk YouTube? Wow. Dia pengen masuk YouTube. Kenalin, ini bagian alat. Terima kasih. Mau nanya tapi udah nikah. Oh iya, mau nanya tapi udah nikah. Oh, nggak enak ngomongnya. Apa nikah? Nikah lagi. Ada namanya postwed. Nah, ada namanya postwed, George. Jadi kalau misalnya mau masih bisa foto postwed di Nes Numoto. Bisa, nanti kita kayak prewed. Seringnya pakai lensa jenis apa kan dan pakai diafragma berapa kan? Wow, gear. Pakai lensa sama diafragma berapa? Sebenarnya si keperluan lensa dan diafragma itu menyesuaikan dengan tipe foto yang memang kita sebagai fotografer mau ambil. Jadi misal kita memang berkonsep untuk mengambil ambience
tempatnya misalnya gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti kurang lebih kita harus pakai lensa yang wide atau medium lah minimal, dan f yang mungkin jangan terlalu kecil. Kecil apa besar ya? Kecil angkanya. Nah, ini lucu. Ini seru loh. Diafragma itu kecil besar kadang-kadang tertukar. Ya kan, Jud? Iya, bener loh. Nah, yang kecil angkanya kenapa? Jadi ambiensi tempatnya bisa dapat. Itu kurang lebih fungsi lensa wide dan wide atau medium dengan f yang kecil angkanya. Iya, kecil angkanya. Ya gitulah. Bokeh. Ya berarti kecil bukaannya. Iya, benar. Kecil Bukaannya. Besar bukaannya. Kecil apa? angkanya. Ya itulah. Kebalik juga. Kebalik juga kan. Nah, tuh. Oke, jadi pemakaian lensa dan diafragma itu tergantung dari tujuan kita membuat foto kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya seringnya yang mana, sebenarnya kita lebih mengkombainkan. Jadi kadang-kadang kita pakai wide, pakai medium, atau kadang kita juga pakai detail, zoom. Tele lah ya. Cuman kalau kebanyakan yang sering dipakai itu biasanya range-nya antara 35 sampai 50 lah. Itu biasanya anak-anak sering pakainya itu. 35 sampai 50. Tapi tergantung, balik lagi dari tujuan pengen bikin foto kayak gimana. Itu George pertanyaannya. Semoga terjawab ya teman-teman. Cara direct klien yang anti kamera itu gimana? Cara direct klien yang anti kamera. Anti kamera tuh nggak mau difoto. Wah, ya dia bakalan madep belakang terus dong. Mungkin yang nggak pede kali maksudnya ya, George. Kita ambil pertanyaannya ini untuk klien yang tidak biasa difoto mungkin ya. Nah, ini kadang-kadang jadi satu PR lah buat fotografer. Kenapa? Karena objek yang kita foto itu kebanyakan atau kurang lebih adalah orang-orang yang memang tidak biasa berada di depan kamera gitu. Dan itu akan jadi satu challenge tertentu buat satu fotografer atau videografer. Menurut saya ada beberapa yang bisa kita coba untuk terapkan. Kurang lebih satu klien itu harus merasa nyaman dulu. Kurang lebih satu itu adalah kenyamanan. Nah, jadi maksudnya nyaman itu dia nggak canggung. Nah, ini juga salah satunya kenapa kita selalu berusaha untuk bertemu dulu sebelum, ngobrol dulu. Kadang-kadang kita ngobrolnya juga nggak langsung ke teknis, kita ngobrol santai dulu. Nah, habis itu setidaknya itu menjadi satu perkenalan gitu dengan antara fotografer dan kliennya. Jadi pada saat kita ngobrol, kita diskusi, itu akan setidaknya jadi mengurangi itu dia kecanggungan. Jadi kalau kita udah ngobrol dulu, kita jadi nggak canggung. Fotografer ini, klien ini itu pada saat kita foto itu akan ngerasa santai gitu. Nah, ini salah satunya. Setelah itu, sebelum mulai di hari H, salah satunya adalah kita jangan langsung ngedirect mereka untuk terlalu berat lah istilahnya ya gitu. Setidaknya kita ajak juga mereka untuk ngobrol, kita kasih juga satu direct ke mereka untuk kurang lebih bikin mereka cair dulu, bikin mereka bisa mengurangi ketegangannya mereka dulu. Karena biasanya orang-orang yang nggak biasa difoto, orang-orang yang nggak biasa berada di depan kamera itu mereka akan agak sedikit canggung untuk berpose misalnya atau apalah gitu ya untuk kita direct. Nah, misalkan directnya kita bisa suruh untuk ngobrol dulu, jalan dulu, setidaknya mereka feel-nya dapetin dulu, nyamannya mereka di foto juga dapetin dulu, ajak bercanda dulu, ngobrol-ngobrol di luar si pemotretan ini dulu. Baru habis dari situ kita bisa direct mereka ke beberapa pose atau beberapa konsep yang memang kita pengenin.
Jadi kurang lebih jangan pernah pakai pose andalan atau satu pose yang memang kita pengen dapetin di awal pemotretan. Jadi simpen pose-pose yang memang akan kita ambil itu di akhir atau di tengah pemotretan. Yang awal kita kasih direct mereka, direct santai, direct casual, direct yang kurang lebih tidak berat lah. Kalau itu diterapkan, kayaknya mereka akan bisa lah mengikuti gitu. Gimana cara menghidupin mood klien biar hasil fotonya tuh gak kaku? Jadi kurang lebih, gimana cara ngehidupin mood? Yang pertama, bikin klien itu memang merasa nyaman untuk difoto sama kita. Tidak ada rasa canggung, istilahnya sudah saling kenal. Terus gimana kita membangun mood mereka, kita bisa kasih direct mereka bertahap, jadi jangan langsung dikasih dengan direct yang memang membingungkan atau kayak gimana. Jadi step untuk level kesulitan directnya ini dikasih untuk yang santai dulu, terus menengah, baru yang mungkin agak-agak sulit nih directnya. Itu terus mungkin bisa bawa, kalau dulu saya motret suka agak bawa speaker dan ada lagu gitu-gitu misalnya, itu mungkin bisa membangun mood. Kurang lebih gitu. Nah ya kurang lebih mungkin gimana caranya dia atau mereka nyaman, itu akan akhirnya terbangun pasti moodnya, membangun mood gitu. Oke? Direct prewed yang natural gimana, khususnya buat video? Wah ini mah Jotski yang jawab. Jots jawab loh video. ini seru ini, tapi ini seru Jots. Gimana cara dapetin, kita anggap ini foto video ya, yang natural. Nah, natural itu perspektifnya di mana? Natural dengan jujur, natural dengan sebenar-benarnya, atau natural terlihat tidak dibuat-buat, atau kayak gimana tuh, itu agak luas. Misalnya gini, ada yang natural itu misalnya klien atau pengantin ini sebenarnya dia bukan seorang misalnya musisi misal, tapi kemudian dibikinlah konsep sebagai musisi karena misal dia suka satu band misalnya. Nah ini kan kalau dilihat nggak natural karena tidak sebenarnya, tapi ada sisi ceritanya. Kenapa? Karena saya seneng sama band ini, akhirnya jadi konsepnya ngambil ke bandnya kayak anak band, tapi ternyata dia bukan. Nah ini nggak natural. Itu juga. Nah gimana caranya? Misalnya sisi perspektif itu berarti kurang lebih kita harus membuat konsep yang memang konsep ini diangkat memang berdasarkan karakter atau pengantin ini gitu. Jadi itu natural. Jadi klien atau pengantin ini dia akan menjadi dirinya sendiri. Itu natural satu. Nah kalau enggak natural itu apakah misal konsep prewednya itu berarti dibikin lebih ke daily activity ya, daily activity. Nah gimana caranya natural? Berarti kan kurang lebih ini akan masuk ke pose. Nah posenya mungkin biar untuk terlihat natural itu berarti kita harus menyesuaikan dengan konsepnya. Jadi pada saat daily activity kita harus ngedirect klien ini untuk melakukan kegiatan yang memang biasa dilakukan di konsep itu, daily activity itu. Misalnya lagi nonton. Nah pada saat lagi nonton ya kita nggak usah di post, tapi misalnya kalian natural nonton aja, terus kalian ngobrol nyantainya, terus kalian juga boleh terlihat misalnya sedang nonton yang lucu, ya ketawa lah gitu, atau kayak gimana gitu. Nah nanti pose-nya itu akan dapat, atau hasilnya itu akan dapat natural. Jadi didirect untuk melakukan kegiatan yang memang di saat itu dilakukan, itu natural. Konsep udah ada, tapi bingung implementasi ke dalam foto prewednya gimana nanti. Nah ini tadi balik lagi kenapa ada konsultasi prewed atau briefing bersama fotografer, karena ini sering terjadi pada saat klien sudah punya konsep tapi memang dia bingung untuk mengimplementasikan konsep itu ke hasilnya, hasil fotonya. Nah inilah momen dimana
pas untuk sharing sama fotografer. Tugasnya fotografer itu adalah kurang lebih bisa nge-breakdown si konsep ini dari beberapa faktor, misalnya atau beberapa indikator. Misalnya dari pertama bajunya, lokasinya, nanti kurang lebih directnya, sisi teknis fotografinya, itu pun nanti yang harus diolah bareng-bareng bersama klien. Jadi nanti si konsep yang bingung untuk diimplementasikan itu bisa dibantu sama fotografer untuk dijadikan satu hasil fotonya. Tapi kalau untuk fotografer, misal kalian punya satu konsep, terus kalian bingung mengimplementasikannya, tadi kalian coba breakdown deh konsepnya tuh kayak gimana. Apa sih yang mendukung konsep itu? Kostum, tempat, direct, kalau video, musik, lagu gitu ya, backsound. Itu juga nanti yang kita olah untuk kemudian dicocokkan sama si konsepnya. Jadi nanti hasilnya itu akan sesuai dengan konsepnya. Jadi konsepnya terimplementasikan pada akhirnya. Gitu. Oke, udah ya Jus ya? Aman ya? Oke, sementara gitu dulu. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya si channel Nesnumoto ini. Sekian dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain lagi. Nanti akan kita coba jawab lagi. Dan semoga jawaban-jawaban yang tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin dikasihkan. Sementara gitu dulu ya. Oke, ya pamit ya. Dadah. Terima kasih.